Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu kembali di rumah Tuhan dengan sukacita, dengan happy yang luar biasa daripada Tuhan. Sebelum kita bersukacita dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi setiap pribadi kami Tuhan. Hingga kami menerima sukacita yang daripada Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita mau bersukacita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menuntun nama kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Saudara, kita mau semakin bersukacita lagi dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari berikan senyum kiri kanan, katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Jangan lelah melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian, jangan lelah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang
menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari silakan kembali duduk. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari silakan kembali duduk dengan firman Tuhan. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap berbuat di atas dasar iman. Menjadi berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Roh Tuhan? Agunkan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan,
siapa yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Benar Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang mulia, yang kudus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami memuji menyembah Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Ko Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Terlebih kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami supaya kami dapat mengerti, terlebih melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya saudara, kita semua merasa diberkati Tuhan. Kenapa sampai sekarang kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa berkumpul, beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, siang hari ini saudara, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yaitu seeking God with all of our hearts, yaitu mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Yaitu kenapakah kita mencari Tuhan saudara? Karena kita tahu bahwa Tuhan merupakan sumber dari kehidupan kita. Kalau saudara lihat bagaimana di perjanjian lama di dalam kitab Kejadian, firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang menciptakan. Katanya dengan perkataannya dia menciptakan segala sesuatu. Ketika Tuhan berkata jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu jadi. Dan kita bisa melihat kuasa Tuhan melalui perkataan. Tetapi satu hal yang Tuhan itu lakukan secara berbeda ketika penciptaan adalah menciptakan manusia. Tuhan gak hanya menggunakan perkataan, tetapi dia membentuk manusia itu dengan tangannya. Dia berkata bagaimana kita akan menciptakan manusia seturut dan segambar dengan itu. Dari semua ciptaan yang ada, cuma satu yang dihembuskan nafas oleh Tuhan, yaitu manusia. Jadi kita bisa lihat bahwa dasar daripada kehidupan kita adalah nafas atau perkataan Allah. Nah,
Saudara bisa melihat firman Tuhan, kita akan lihat di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, kita akan lihat di dalam kitab Yeremia. Kalau terjemahan TB berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemui aku atau menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya mencoba menggunakan terjemahan yang berbeda dari Amplified. Dikatakan, maka kalau engkau memiliki kerinduan yang mendalam untuk mencari aku dan meminta aku sebagai kebutuhan vital atau kebutuhan yang sangat terpenting, kamu akan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hati. Di sini ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah kata kerja mencari Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah sikap mencarinya seperti apa. Ketika orang itu memiliki suatu tindakan, saudara, pasti ada sikap hati yang berbeda. Benar ya, saudara? Saudara bisa melihat siapa di sini yang punya istilahnya asisten rumah tangga. Ada sikap hati yang berbeda, benar ya, saudara? Wah, nggak ada di sini ya, semua kerja sendiri semua ya. Oke, kalau saudara punya asisten rumah tangga, kita bisa melihat bagaimana misalnya dalam suatu keluarga ada katakanlah ada ayah, ibu, asisten rumah tangga dan anak-anaknya. Saudara bisa melihat kemiripan antara asisten rumah tangga dengan ibu rumah tangga. Benar nggak, saudara? Sama-sama bisa masak, sama-sama bisa bersihin rumah. Apakah yang menjadi perbedaan di antara benar nggak, saudara? Dua orang ini, saudara. Mereka sama-sama masak, sama-sama bersihin rumah, sama-sama istilahnya mengurus rumah tersebut. Yang menjadi perbedaan adalah sikap hatinya. Apakah yang mendasari sikap hati mereka sehingga mereka melakukan hal tersebut? Yang menjadi perbedaan. Kalau seorang istri, saudara, melakukan pekerjaan itu karena ia adalah seorang istri, yaitu mengasihi. Benar ya, saudara ya? Karena suami sudah memberikan dia apa yang dia butuhkan, maka dia itu mengasihi, dan karena cintanya dia mengasihi dan memberikan apa yang dibutuhkan. Nah, tetapi kalau asisten rumah tangga itu mengerjakan karena apa, saudara? Karena kewajiban. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sikap hati dua orang yang melakukan hal yang sama itu bisa berbeda. Kalau saudara lihat firman Tuhan berkata di sini, kalau engkau memiliki kerinduan yang mendalam untuk mencari aku dan meminta aku sebagai kebutuhan yang vital, kata-kata vital ini berarti kebutuhan yang mendasar, saudara, yang sangat penting yang kita tidak bisa hidup tanpa itu. Maka kamu akan menemukan aku apabila engkau mencari aku dengan segenap hati. Tanpa itu, maka kamu akan. Jadi Tuhan menginginkan bukan hanya kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, tetapi kita menjadikan Tuhan ini kebutuhan yang utama dalam kebutuhan kita. Kalau kita melihat, saudara, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Mazmur 119, kalau kita melihat, saudara, firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, di dalam ayat yang kedua sampai keempat berkata seperti ini. Kalau kita melihat, saudara, firman Tuhan di dalam berbahagialah orang-orang yang memegang peringatannya yang mencari Dia dengan segenap hati. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ini pemazmur, saudara, yang berkata. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Yosua, Tuhan juga mengatakan hal yang serupa. Bagaimana Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, supaya apa yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Nah, kita bisa melihat, saudara, bahwa pencarian kepada Tuhan ini bukanlah merupakan sebuah hal yang ritual, tetapi merupakan sebuah hubungan dengan Tuhan yang bagaimana Tuhan itu akan memberikan kita reward. Saudara bisa lihat di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata-kata akan membalas ini memiliki artinya akan memberikan engkau sebuah upah atau reward, saudara, atau penghargaan. Nah, kalau saudara lihat firman Tuhan merindukan bagaimana kita memiliki hati yang benar, ini kita bisa melihat sebuah sejarah, saudara, di dalam kitab Yesaya. Saudara lihat firman Tuhan bagaimana Tuhan ini gak menginginkan orang hanya datang dengan bibirnya, tetapi hatinya itu menjauh
menjauh daripada Tuhan. Di dalam kitab Yesaya saudara 29 ayat yang ke-13 sampai 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apanya saudara, hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini dan ibadahnya kepadaku keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orangnya yang arif akan tersembunyi. Kalau tadi kita melihat, kalau kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan itu akan dikatakan memberikan upah. Benar ya saudara? Dan di sini dikatakan kalau orang datang kepada Tuhan tetapi Tuhan dengan motivasi yang benar, maka dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan berkata seperti ini, dia datang memuliakan dengan bibirnya padahal hatinya menjauh. Kalau kita berbicara mengenai hati saudara, ada satu tokoh dalam firman Tuhan itu yang sangat terkenal saudara. Kalau saudara tahu namanya, kita berbicara mengenai hati saudara, adalah Daud. Bagaimana ketika Tuhan itu ingin mengurapi Daud, saudara, Tuhan itu melihat, Tuhan berkata, bukan perawakannya yang aku lihat, bukan apa yang manusia lihat yang aku lihat, tetapi aku melihat hati. Manusia melihat saudara, bukan apa yang dilihat secara fisik. Wah, orang ini tubuhnya tinggi, perawakannya kuat saudara, tetapi Tuhan itu melihat hati dan memberikan penghargaan karena hati seseorang itu memiliki ketulusan kepada Tuhan. Makanya ketika kakak-kakaknya ada di sana saudara, Tuhan berkata apa? Bukan mereka, karena aku telah menolak mereka. Tetapi ketika Daud datang, firman Tuhan bilang, urapilah dia. Kenapa? Karena aku telah memilih dia. Nah, kita bisa melihat satu hal saudara, bagaimana hati itu merupakan sesuatu yang esensial di mana Tuhan itu melihat dan memberikan penghargaan. Nah, kalau saudara melihat bagaimana firman Tuhan berkata seperti ini, karena mereka melakukan hal yang seperti itu, maka aku akan melakukan keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan tersembunyi. Ada satu hal saudara, ketika kita berbicara mengenai hikmat, ini berbicara mengenai perkataan Tuhan atau petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan memberikan petunjuk itu secara general saudara, atau tidak detail. Terkadang Tuhan memberikan petunjuk itu lumayan detail dan terkadang secara sangat detail. Kita akan melihat beberapa contoh saudara, bagaimana petunjuk Tuhan ketika kita mencari Tuhan, yaitu di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ini salah satu petunjuk yang Tuhan berikan kepada Abraham. Abraham itu seorang yang sangat dekat dengan Tuhan saudara. Tapi petunjuk ini enggak detail saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini di dalam ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan nggak ngomong negerinya di mana. Pergi aja. Nanti ditunjukin sama Tuhan. Nah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan hal yang menarik di sini dikatakan, pergilah dari negerimu, dari rumahmu, bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepada. Pergilah dari negeri. Tuhan di sini tidak memberikan sebuah spesifik kota ataupun negeri, nama negeri itu ataupun alamatnya, tetapi Tuhan bilang pergi aja dulu, nanti akan ditunjukkan. Dan itu diperkuat saudara di kitab Ibrani 11 ayat 8, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju. Lalu ia berangkat. Tindakan ini saudara, ini membutuhkan tempat yang. Kenapa? Kadang Tuhan itu nggak memberikan kita secara spesifik kemana kita harus pergi sama seperti Abraham ini. Karena Tuhan ingin kalau orang yang dikasih tahu itu memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Contoh kata saudara, kalau saya bilang sama saudara begini, tolong pergi ke Alfa.
Ya katakanlah McDonald apa. Saudara nggak perlu petunjuk, bener nggak saudara? Tinggal belok kiri, lurus, kanan udah McDonald. Tapi kalau saya bilang begini, pergilah ke tempat yang nanti akan saya tunjukkan. Berarti saudara akan bergantung sama petunjuk saya, bener kan? Selama saya belum kasih tahu tempatnya, saudara harus istilahnya nanya saya, ini kemana nih? Belok kiri, belok kanan, lurus. Selama saya belum kasih tahu tempatnya. Kenapa? Karena petunjuk itu Tuhan yang tahu di mana tempat yang akan ditunjukkan. Makanya Tuhan berkata, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Petunjuk itu sangat general, saudara. Artinya nggak spesifik. Kenapa? Karena Tuhan ingin Abraham terus berkomunikasi dengan Tuhan supaya dia mengerti kemanakah dia harus pergi. Nah, yang selanjutnya saudara kita akan melihat Tuhan, hikmat daripada Tuhan yang kasarnya semi spesifik. Artinya ada hal yang spesifik tapi ada juga yang nggak spesifik. Nah, contohnya saudara di dalam 1 Raja-Raja 17 semi spesifik artinya ayat 8 sampai dengan 16. Nah, contohnya saudara di dalam 1 Raja-Raja 17 semi spesifik artinya ayat 8 dikatakan seperti ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan ambillah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Tuhan gak kasih tahu nama jandanya siapa. Janda kan ada banyak saudara. Di sini dikatakan aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Kalau di sini Tuhan kasih tahu nggak nama kotanya apa, tempatnya apa? Dikasih tahu. Nggak kayak di Abraham. Di Abraham Tuhan cuma bilang pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan. Di sini pergi ke Sarfat. Puji Tuhan dikasih tahu. Tapi dibilang aku telah memerintahkan seorang janda. Tuhan nggak kasih tahu nama jandanya siapa. Puji Tuhan dikasih tahu. Terus dikatakan seperti ini. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12 kita perhatikan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api dan kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan apa saudara? Mati. Dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Tuhan bilang, aku akan udah memerintahkan seorang janda yang akan memberikan kau makan. Ketemunya sama janda yang amat sangat miskin sekali. Cuma punya apa saudara? Tepung. Dia bilang kalau ini tepung kita goreng sekarang, ini cuma buat makan aku sama anakku, setelah itu kita tepung. Dia bilang ini cara Tuhan. Kalau saudara lihat firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang akan kukatakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah itu kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Yang pertama, tindakan yang namanya Elia ini membutuhkan iman saudara. Saudara meminta bukan kepada orang yang memiliki lebih, tetapi meminta orang dari yang kekurangan saudara. Yang kedua, tindakan janda ini memerlukan iman juga. Karena dia tahu ini udah semua yang dia punya, tepung ini yang bisa diolah untuk dia bisa makan sama anaknya untuk hari itu, dan setelah itu dia mati karena dia tidak punya apa-apa lagi. Tetapi firman Tuhan berkata di sini bahwa dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel di ayat 14. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke muka bumi. Satu hal yang kita bisa lihat dari karakter Tuhan, Tuhan yang melipat gandakan. Benar nggak saudara? Tepung yang ada segitu tidak akan habis dilipat kali ganda. Dan hal ini juga kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan hal yang serupa. Ketika saudara masih ingat Tuhan Yesus itu berkata dengan murid-muridnya, kau harus memberikan mereka makan. Mereka datang dari jauh. Ketika itu Tuhan Yesus berjalan dan diikuti oleh banyak orang. Akhirnya Tuhan Yesus bilang,
engkau harus memberikan mereka makan. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin kita akan memberikan orang sebanyak ini. Dikatakan di firman Tuhan 5.000 orang banyaknya, dan firman Tuhan mencatat itu baru yang pria, belum yang wanita dan anak. Memberikan orang sebanyak ini. Dan pada saat itu apa yang mereka punya, saudara? 5 roti dan 2 ikan. Saudara, mau cuil-cuil itu ikan sekecil apapun dan roti sekecil apapun nggak mungkin cukup untuk 5.000 orang. Bayangkan, saudara. Tetapi ketika Tuhan memberkati roti dan ikan itu, firman Tuhan berkata itu dibagikan dan mereka makan sampai kenyang, dan masih ada sih roti dan ikan itu. Tuhan yang melipat kali gandakan. Dikatakan seperti ini, ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tidak seperti yang perempuan itu katakan, hari ini kami makan dan setelah itu kami akan mati. Firman Tuhan dikatakan di ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sampai firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak. Jadi kita bisa melihat ketika mencari Tuhan, kita mendapatkan hikmat. Dan yang di sini hikmatnya semi spesifik, artinya Tuhan memberikan tempat di mana dia harus pergi, tetapi orang yang dia ketemui Tuhan tidak berikan namanya. Nah, kalau ada satu lagi, saudara, hikmat yang sangat spesifik yang kita akan lihat itu di dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-18. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai dengan 18. Ayat yang ke-10 sampai dengan, saya akan bacakan. Di Damsyik ada seseorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sekarang ngapain, saudara? Berdoa. Dan dalam suatu penglihatan dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ini menceritakan mengenai pertobatannya yang namanya Saulus menjadi Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan. Waktu itu dia ingin menganiaya umat Tuhan. Tuhan menampakkan diri sehingga dia ini bertemu terjatuh dan menjadi buta. Dia bertanya, siapakah engkau ya Tuhan? Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan di sini, saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan hikmat yang sangat spesifik terhadap yang namanya Ananias. Tuhan bilang apa? Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, carilah di rumahnya siapa? Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Tuhan kasih tahu di mana, Tuhan kasih tahu di rumah siapa, dan Tuhan kasih tahu siapa yang harus dijumpai. Spesifik banget, saudara. Dan di sini dikatakan kepada di sini juga Tuhan berbicara sama yang namanya Saulus, spesifik juga. Di sini dikatakan orang itu melihat dalam sebuah penglihatan bahwa seseorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Baik Paulus maupun Ananias mendapat hikmat yang sangat spesifik yang daripada Tuhan. 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah apa, saudara? Alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, sebab serta raja-raja dan orang-orang Israel untuk memberitakan namaku. 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias di situ. 16. Aku sendiri akan, di sini dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan engkau yang telah engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh
penuh dengan Roh Kudus. 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput itu gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Hal yang menarik di sini saudara, kita bisa melihat bagaimana ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan hikmat. Mungkin hikmat itu nggak detail saudara, maka itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin supaya kita ini bergantung sama Tuhan. Sama kayak misalnya kita ini menuju ke sebuah jalan yang kita tahu, maka kita memasang GPS. Bener ya saudara ya. Zaman sekarang saya nggak banyak lihat orang masih pakai kertas map gitu ya, masih nyari ini kita lokasi di mana. Kita udah pakai GPS. Baik itu ada di handphone ataupun di alat GPS. Dan kita bergantung penuh karena kita tidak tahu kemana harus kita berjalan. Karena Tuhan kadang tidak memberikan secara spesifik supaya kita ini memiliki ketergantungan dengan Dia. Nah, kita akan melihat yang terakhir saudara di dalam Matius 33 dan Lukas 10. Jadi di dalam Matius 33 firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33 berkata seperti ini firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ini cukup populer ya saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika itu Tuhan Yesus sedang berbicara supaya orang ini tidak memiliki kekhawatiran akan apa yang hendak orang pakai, atau akan apa yang hendak orang minum, akan apa yang hendak orang itu lakukan. Kenapa firman Tuhan berkata semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Salah satu cara untuk mencari Tuhan dan berdoa adalah mendengar suara Tuhan. Kita akan lihat saudara firman Tuhan di dalam kitab Lukas untuk menutup Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lihat saudara firman Tuhan di dalam kitab Lukas. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia ke sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat dengan Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ayat 40. Serta Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tidakkah engkau peduli bahwa tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya ada satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada. Maria memilih hal yang terbaik, yaitu mendengarkan suara Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu adalah sumber dari kehidupan. Makanya ketika Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Pada siang hari ini saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan mencari Tuhan sebagai yang esensial atau terutama dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, Tuhan itu akan memberikan kita upah. Tuhan juga akan memberikan kita pengetahuan. Tapi kita mau saudara untuk bergantung kepada Dia. Kenapa? Karena Dia adalah sumber dari segala kehidupan kita. Saya undang musik dan singer. Tapi kita mau saudara untuk bergantung kepada Dia. Mengangkat sebuah lagu penyembahan saudara yang berhubungan dengan tema yang barusan kita lihat tadi. Bagaimana kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Dan Dia adalah Allah yang akan terus mengerjakan kehidupannya, memberikan kita apa yang menjadi keperluan kita, dan memberikan kita pengetahuan, karena takut akan Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan. Bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan, yang memberikan kami Tuhan pengertian akan pentingnya kami mencari Engkau, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami datang untuk mencari Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Mari kita angkat lagu pujian ini saudara. Dengan segenap hati, dengan segenap
ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, katakan saudara, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu.
sesuatu. Engkau yang kami inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Terima Yesus kasih Kristus kami buat berdoa dan kebenaran mengucap firman syukur. Tuhan yang disampaikan Haleluya. oleh hambanya Boy Anes. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya Boy Anes. Ya, saudara, Tiba kita akan saatnya tutup kita dalam akan doa. mengakhiri Kami ibadah bersyukur kita. Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau bertahta dalam pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, kalau dua, tiga orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Dan apapun yang kami minta dalam nama-Mu Engkau akan melakukannya. Dan kami minta Tuhan supaya Kau terus Tuhan menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu yang akan terus mengajar kami Tuhan. Untuk semakin lama semakin seperti Engkau Tuhan. Diperbaharui Tuhan. Diubahkan sama seperti Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu. Bahwa apapun yang kami katakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari saudara kita angkat tangan kita saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih. Pulanglah Engkau dengan kasih daripada Allah Bapa. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.